warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Adiningsi dengan NIM 12070600022 dari kelas Agroteknologi 3A. Di sini saya akan memaparkan mengenai perbedaan ekologi tumbuhan dan ekologi tanaman. Nah, apa sih ekologi tumbuhan? Ekologi tumbuhan sebagai salah satu cabang disiplin ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan proses dan fenomena alam yang telah lama dikenal. Misalnya, bagaimana tumbuhan untuk kehidupannya membutuhkan suhu, cahaya, air, kelembaban, tanah, lahan sebagai tempat habitatnya, kemudian bagaimana peranan energi dan peranan nutrisi untuk proses metabolisme tumbuh-tumbuhan dalam ekosistem sebagai komponen produsen menjadi sumber pakan dan sumber energi untuk makhluk hidup lainnya yang diperoleh melalui rangkaian rantai dan jaring-jaring makanan dalam proses dekomposisi oleh mikrobiota. Dalam ekologi tumbuhan juga dijelaskan tentang perkembangan kehidupan tumbuhan melalui masa reproduksi, perkecambahan, kemudian pertumbuhan, dan masa dewasa, tua, bahkan mati. Kemudian akan ada kelompok atau komunitas tumbuhan tertentu yang hilang atau musnah, kemudian muncul kembali, tumbuh dan berkembang kembali melalui serangkaian proses suksesi. Nah, proses kehidupan akan terus berlangsung berkesinambungan mengikuti hukum alam. Elton pada tahun 1927 dalam Brewer tahun 1994 menyatakan bahwa ekologi tumbuhan yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 ini pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah alam. Nah, kemudian Muller, Domweiss, dan Ellenberg menyatakan pada tahun 1974 menyatakan bahwa ilmu ekologi tumbuhan adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana suatu masyarakat tumbuhan, vegetasi, atau flora di suatu wilayah yang berhubungan secara timbal balik dengan tumbuhan lain atau dengan makhluk hidup lain dan dengan lingkungan hidupnya. Nah, pengetahuan yang menjadi konsep dasar kajian ekologi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan dan makhluk hidup lainnya memiliki kemampuan untuk bereaksi, kemampuan untuk memberikan respon terhadap berbagai pengaruh faktor fisik, abiotik seperti perubahan suhu, udara, intensitas cahaya, curah hujan, dan faktor biotik seperti naungan tumbuhan lain yang terdapat di sekitarnya. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa dalam ekologi tumbuhan itu ada segitiga pengaruh. Ada 3 faktor yang berpengaruh. Apa saja itu? 3 faktor yang berpengaruh itu diantaranya ada tanah, kemudian tanah akan mempengaruhi iklim, dan iklim akan mempengaruhi tumbuhan. Itu akan terus berlangsung dan tidak boleh ada hanya salah satunya saja karena itu saling mempengaruhi. Kemudian kita lanjut kepada ekologi tanaman. Apa sih yang dimaksud dengan ekologi tanaman? Ekologi tanaman adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari spektrum hubungan tanaman dengan lingkungan hidupnya atau dengan kelompok-kelompok tanaman, yang mana tanaman-tanaman ini akan mempengaruhi yang satu dengan yang lainnya. Dan yang khas dari ekologi tanaman ini adalah tanaman dapat mengubah energi kimia menjadi energi potensial. Tanaman juga dapat mengubah zat atau bahan anorganik menjadi bahan organik. Ekologi tanaman juga disebutkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman dalam artian tanaman di sini itu adalah tumbuhan yang dibudidayakan oleh manusia dengan lingkungannya. Nah, lingkungan hidup tanaman itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Dari lingkungan inilah tanaman mendapatkan sumber daya, hara mineral, dan lainnya. Kekurangan, kelebihan, ketidakcocokan dari lingkungan ini akan menyebabkan tanaman mengalami cekaman atau stres. Seperti yang kita ketahui, ekologi tanaman ini berkaitan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu bumi, bahkan ilmu antariksa. Nah, yang menarik dari ekologi tanaman ini, yaitu ekologi tanaman ini juga berkaitan dengan ilmu sosial yang berhubungan dengan ekologi dalam hal manusia yang dimasukkan ke dalam cakupan ekosistem. Perilaku manusia mempengaruhi ekosistem dan sebaliknya. Di sini manusia diartikan sebagai organisme yang memiliki kekuatan penuh yang dapat mempengaruhi lingkungan, begitupun sebaliknya. Dan ekologi tanaman juga dipengaruhi oleh perubahan siang dan malam, perubahan musim, dan lainnya. Kemudian apa sih tujuan utama dari mempelajari ekologi tanaman? Tujuan utamanya yaitu agar kita dapat memperoleh hasil yang optimal dari teknik budidaya yang dilakukan, kemudian agar kita dapat menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan, agar nantinya dapat dirasakan oleh anak cucu kita. Kemudian, apa saja sih manfaat dari mempelajari ekologi tanaman? Manfaatnya yaitu yang pertama, agar budidaya tanaman yang dilakukan dapat menghasilkan produksi yang optimum. Kemudian, agar kita dapat mengetahui jenis tanaman yang sesuai dibudidayakan untuk di kawasan tertentu atau lingkungan tertentu. Maka dari itu, dari ekologi tanaman ini juga didapatkan segitiga pengaruh atau 3 faktor yang berpengaruh. Di antaranya yang pertama manusia, yang mana manusia ini akan mempengaruhi iklim dan tanah, kemudian iklim dan tanah ini akan mempengaruhi tanaman itu sendiri. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan ekologi tumbuhan dan ekologi tanaman ini terletak pada kalau ekologi tanaman ini ada
faktor manusia yang mempengaruhinya, sedangkan dalam ekologi tumbuhan itu tidak ada, karena tumbuhan itu adalah tumbuhan yang tumbuh secara sendirinya gitu. Kalau tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan oleh manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.